Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Minggu biasa ke-5 tahun C ini, tanggal 6 Februari 2022. Saya Agus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, yang setia mendengarkan Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Bukan hal yang masuk akal kalau Yesus menyuruh para murid menjala di siang hari. Itu waktu yang tidak biasa, tidak lazim. Karena lazimnya nelayan itu menjala ikan pada waktu malam. Apalagi Petrus dan kawan-kawan adalah nelayan sejak lahir. Tapi diperintahkan menjala ikan pada siang hari oleh seorang tukang kayu. Mereka tahu kapan ikan tidur. Mereka tahu kapan ombak datang. Mereka tahu bagaimana caranya menangkap ikan. Karena itu jawaban Petrus, saudari-saudara, masuk akal dari sudut pandang nelayan. Dari sudut pandang mereka yang memang hidupnya menangkap ikan. "Telah sepanjang malam kami menebarkan jala dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Malam saja tidak dapat, apalagi siang." Seolah-olah Petrus mau katakan itu. "Tapi atas perintahmu, kami akan menebarkan jala juga." Apa yang terjadi setelah itu? Hasilnya di luar dugaan. Ketika mereka mengikuti perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, meskipun itu siang hari, tapi karena diperintahkan Yesus, mereka mendapatkan ikan yang berlimpah.
Sehingga Petrus menyembah Yesus dengan penuh rasa tidak layak dan pantas. Dia mengatakan, "Pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa." Ini ungkapan perendahan diri, bukan mengusir Yesus. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita merasakan perintah Tuhan, perintah Yesus itu terlalu ideal, tidak masuk akal, di luar kebiasaan kita. Katakanlah misalnya yang kita baca dalam kitab suci, dalam Injil khususnya, pengajaran Yesus untuk mengampuni orang yang bersalah. Jika pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Tidak masuk akal. Mengampuni orang yang bersalah, betapa tidak mudah secara manusiawi. Berdoalah bagi mereka yang membencimu. Enak betul. Sudah benci, didoakan pula. Logika manusiawi kita susah menerima itu. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Yang benar saja. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Seringkali saudara-saudari kita membelah diri dengan mengatakan, ya kita kan bukan Tuhan, kita belum malaikat. Kita masih manusia lemah, manusia yang terbatas, tidak sempurna. Kadang kita membuat pembenaran dengan mengatakan bahwa kesabaran itu kan ada batasnya. Kita sering membela diri, membentengi diri dengan ukuran-ukuran kita, ukuran manusiawi kita, bukan ukuran Kristus yang menjadi standar, bukan Kristus yang menjadi ukuran bagi hidup kita. Itu yang terjadi situasi di antara dialog Yesus dan Simon Petrus bersama kawan-kawannya. Simon Petrus menjalankan perintah Yesus nampaknya dengan setengah hati. Nampak dari kalimat, "Tapi karena engkau memerintahkannya, kami akan menebarkan jala juga." Dan lihat hasilnya luar biasa. Setelah Petrus melaksanakannya, mujizat terjadi. Mereka menangkap ikan dengan sangat banyak. Yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, seringkali kita merasa tidak mampu melaksanakan tugas-tugas pelayanan gereja. Entah itu sebagai pengurus gereja, pengurus wilayah atau lingkungan, pengurus kelompok kategorial, mungkin kelompok prodiakon. Banyak alasan untuk menolak tugas-tugas pelayanan yang tidak ada gajinya ini, tidak ada upahnya. Karena mengandalkan pemberian diri dan semangat pelayanan yang tulus. Seringkali kita mendengarkan macam-macam alasan yang dikemukakan. Jangan saya deh. Yang lain saja. Saya tidak pantas, saya tidak layak. Saya masih sangat sibuk sekali, belum punya waktu, nanti kalau pensiun dulu. Saudari-saudara, demikianlah yang juga dikatakan oleh Yesaya dalam bacaan pertama hari ini. Demikian juga yang dikatakan oleh Paulus. Demikian juga oleh Petrus dan para murid yang lain. Tetapi dengan dekat dan setia kepada kehendak Yesus, kehendak Tuhan, dengan segala kelemahan mereka, mereka berhasil bahkan dengan hasil yang melimpah, hasil yang di luar dugaan mereka sebagai manusia, sebagai pengikut Yesus. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, perintah Yesus untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam mengandung arti yang sangat dalam. Sebab perintah itu menjadi batu uji
iman dan kesetiaan para murid. Sejauh mana Simon Petrus mau melaksanakan perintah yang mengandung banyak tantangan dan kesulitan. Perintah yang secara logika manusiawi dia sendiri susah untuk dimengerti, susah untuk dipahami, tidak masuk akal. Saudara-saudara, Yesus mengajak kita juga ke tempat yang lebih dalam. Mengajak kita ke tempat yang lebih dalam itu berarti memberi harapan untuk mendapat ikan yang lebih bermutu, yang lebih besar, yang lebih banyak. Bila para murid menjala di pinggir-pinggir saja, paling juga ya dapat ikan yang kecil-kecil. Tapi kalau ke tempat yang dalam, mereka mungkin mendapatkan ikan yang lebih besar dan lebih banyak. Mengajak kita ke tempat yang lebih dalam itu juga berarti, saudara-saudari, mengajak kita untuk bekerja lebih keras, lebih dalam, lebih serius. Melayani lebih sungguh-sungguh, tidak hanya di pinggir-pinggir menjadi penonton atau sekedarnya saja. Karena kita yakin bahwa kita akan mendapatkan rahmat yang berlimpah, berkat yang banyak. Mengajak kita ke tempat yang lebih dalam juga berarti mengajak kita untuk memahami bahwa kualitas hidup Kristiani kita harus diperjuangkan lebih serius, lebih sungguh, lebih tekun. Yesus mengajak kita agar tidak menjadi murid yang setengah-setengah, tidak menjadi pengikut yang minimalis, tidak menjadi orang Katolik pinggiran. Semuanya harus tampak di dalam karya, dalam pelayanan, dalam hidup harian kita sebagai keluarga, sebagai gereja, maupun sebagai masyarakat. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, sabda dan perintah Yesus membelalakkan mata Petrus karena melihat mujizat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Peristiwa besar itu membuat Simon merasa kecil dan tidak berarti. Pergilah daripadaku karena aku ini orang berdosa. Ungkapan ini sekali lagi menunjukkan iman yang luar biasa. Iman yang dibaharui karena mengikuti perintah Yesus. Pengalaman para murid, saudara-saudara, menjadi pelajaran bagi kita bahwa tanpa Yesus kita tidak akan berhasil. Bahwa mengikuti kehendak Yesus hasilnya seringkali di luar dugaan. Dengan segala kemampuan, dengan segala bakat dan keahlian kita, hendaknya kita tetap bukan hanya menyertakan, tetapi lebih-lebih menomorsatukan apa kehendak Tuhan, sehingga kita mampu mendapatkan hasil yang lebih baik, hasil yang berlimpah, hasil yang lebih bermutu. Saudari-saudaraku, dalam segala kelemahan, kerapuhan, keberdosaan kita, dalam segala ketidaksempurnaan kita, mari kita setia mendengarkan perintah Yesus, melaksanakan kehendaknya, yang seringkali, sekali lagi, tidak selalu masuk akal, tidak rasional barangkali dalam ukuran manusiawi kita. Mari kita mengikuti Dia, setia kepadanya, menjalankan kehendaknya dalam tugas, dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita dimanapun itu. Percayalah, ketika kita mengikuti perintah Tuhan, bertolak ke tempat yang lebih dalam, kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik, yang menyenangkan hati, tapi juga memuliakan Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat beribadah dan melayani hari ini. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan ikutilah kehendak dan perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat-Mu yang luar biasa, atas penyelenggaraanmu yang bijaksana dalam seluruh hidup kami. Seringkali kami bekerja, kami berusaha, kami melayani di pinggiran saja. Hari ini kami disadarkan untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam, untuk mengikuti perintah-Mu, untuk menjadikan Engkau sebagai ukuran dalam setiap karya dan pelayanan kami. Semoga dengan mendengarkan perintah-Mu, melaksanakan kehendak-Mu, kami boleh mendapatkan hasil yang berlimpah bagi kami, bagi keluarga, bagi komunitas dan masyarakat kami. Ingatlah dengan penuh kasih ya Tuhan akan hamba-Mu, akan putra Abel yang sedang sakit. Berkati dia dalam seluruh situasi yang sedang dia alami ini. Dengarkanlah jeritan hati keluarga orang tua yang mengharapkan kepulihannya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami percaya belas kasih dan kehendak-Mu akan nyata bagi anak Abel. Berkati seluruh intervensi medis yang dilakukan. Semoga melaluinya, rahmat kesembuhan yang datang daripada-Mu boleh dialami, boleh dinikmati oleh anak, oleh saudara kami, Abel. Tuhan, kami percaya dan kami pasrah kepada kehendak-Mu, sepenggalah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.